Assalamualaikum teman-teman, welcome Zuruk di seri Bedah Tuntas Grammar A2. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang penting banget dan di sini lumayan padat banget materinya, itu ada konjungtif 2, ada verben mit datif akusatif dan verben mit preposition. Oke, kita langsung aja. Jangan lupa siapin buku dan catatan kalian. Kalau misalkan kalian belum download ebooknya, kalian bisa download ebooknya di link bio YouTube aku dan klik materi A2 bahasa Jerman. Nanti kalian bisa download ebook networknya. Dan jangan lupa untuk latihan juga ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Oke, masuk ke bagian konjungtif 2 di sini, yaitu apa sih konjungtif 2 itu? Jadi bahasa baiknya, bahasa mudahnya itu adalah mode pengandaian dalam bahasa Jermannya gitu ya. Kita menggunakannya tuh untuk membicarakan sesuatu yang tidak nyata atau sebuah keinginan, atau membuat permintaan menjadi sangat sopan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa taunya kayak would ya, terus could, should. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membentuknya? Ada beberapa cara dan tabel untuk menunjukkan yang paling umum di level A2 yang kita pelajari sekarang. Nah, yang pertama itu bentuk spesial dari sein dan juga haben. Mereka punya bentuk konjungtif 2 sendiri yang wajib dihafal di situ ya. Nah, bentuk ini diambil dari bentuk preteritum dari kata war sama hatte. Nah, di situ ditambahkan umlautnya. Jadi di situ ada sign-nya untuk preteritum war, terus ditambahkan umlaut gitunya. Terus hatte juga ditambahin umlautnya gitu dari bentuk preteritumnya. Nah, di situ konjungtif 2 wäre itu artinya seandainya adalah atau akan menjadi. Konjugasinya yaitu dipasangkan dengan si subjeknya ich wäre, du wärst, sie wäre, wir waren, ihr wärt, sie wären. Nah, di situ ada haben. Di sini preteritumnya itu hatte, lalu ditambahkan umlaut untuk konjungtif 2, yaitu artinya hätte itu artinya seandainya, punya. Kalau ini juga tadi seandainya, tapi seandainya adalah atau akan menjadi. Kalau ini seandainya punya atau akan punya. Konjugasinya ich, hätte, du, hättest, dan sampai bawah kalian bisa memasangkannya sie, hätte, dan sampai bawah situ. Nah, bentuk itu kan bentuk yang pertama dari konjungtif 2, yaitu bisa sein dan haben. Di sini juga ada bentuk wurde plus infinitif gitu ya. Ini untuk semua kata kerja lain. Di sini cara paling gampang dan paling umum untuk hampir semua kata kerja lain, kita tidak perlu menghafal bentuk konjungtifnya, cukup pakai formulanya. Di sini ada wurde plus kata kerja akhir di akhir kalimat. Kata kerja asli di akhir kalimat maksudnya gitu ya. Nah, wurde itu sama seperti volt gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, di situ konjugasi wurde ich wurde gitu ya. Du wurdest sampai ke bawah nih. Seperti biasa kalian bisa lihat di kolomnya gitu ya. Ich würde lesen, saya akan membaca. Du würdest fahren, kamu akan pergi. Gitu. Nah, yang ketiga, ini kan nomor 1 tadi bentuknya, cara membuat si konjugasi. Yang kedua tadi ini, yaitu wurde plus infinitif, kata kerja asli di bagian belakang. Yang ketiga yaitu bentuk spesial dari modal verben. Nah, beberapa modal verben juga punya bentuk konjungtif 2 sendiri yang sering dipakai. Contohnya di situ ada diambil juga dari biasanya itu dari preteritum, yaitu
konnte, dan sollte. Di situ ya. Tapi ditambahkan umlaut jika memungkinkan. Oke, jadi contohnya di situ ada können, jadinya konnte kalau di sini. Gitu. Konnte artinya di sini tuh bisa atau dapat, tapi dengan lebih sopan gitu ya. Terus kalau sollen dari preteritum, kalau konjungtif duanya sollte juga, artinya seharusnya. Untuk memberi saran. Nah, seperti biasa konjugasi pasangannya ich konnte, du konntest, er, sie konnte, dan lain sebagainya. Ich sollte, du solltest gitu, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini ada bagaimana sih penggunaan atau Verwendung. Verwendung itu penggunaan dari konjungtif 2. Nah, yang pertama ada höfliche Bitte, artinya permintaan sopan. Nah, ini penggunaan paling penting dalam percakapan. Daripada kamu bilang kannst du mir helfen, nah jauh lebih sopannya kalian pakainya konntest du mir bitte helfen. Bisakah Anda atau kamu membantu saya gitu ya. Terus würdest du mir bitte das Buch geben? Maukah Anda atau kamu memberikan buku itu kepada saya? Ini kan jauh lebih halus gitu ya, pakainya würdest. Kalau pakai gibst, du, mir gitu sebenarnya bisa. Cuma kalau ini lebih halus atau lebih sopan gitu. Nah, di sini ada juga penggunaan konjungtif 2 itu untuk wunsch atau keinginan atau harapan. Nah, di situ contohnya ada ich hätte gern mehr Zeit. Nah, jadi ini tuh untuk mengutarakan keinginan yang tidak nyata saat ini. Saya ingin punya lebih banyak waktu gitu kan. Saya inginnya gitu. Kenyataannya waktunya mungkin nggak cukup atau nggak ada. Terus ich würde dich gern öfter besuchen. Saya inginnya atau saya maunya lebih sering mengunjungimu gitu ya. Kenyataannya mungkin dia sibuk atau ia harus kerja atau jauh dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu penggunaannya. Bisa yang pertama permintaan sopan, yang kedua keinginan, yang ketiga bisa itu nasihat atau saran. Nah, di situ ada contohnya an deiner Stelle wäre ich pünktlicher. Ini artinya kalau aku jadi kamu, aku akan lebih tepat waktu gitu ya. Nah, berarti ini pengandaian murni, ini tuh sebagai saran. Gitu. Du solltest mit der U-Bahn fahren. Kamu seharusnya naik kereta bawah tanah gitu ya. Nah, ini juga sebagai nasihat. Gitu, tapi pakai kata konjungtif 2. Mungkin supaya maksudnya konjungtif 2-nya sebagai saran gitu. Sekarang kita masuk ke materi yang lumayan padat juga nih. Ada verben mit, datif, und akusatif. Sekarang kita masuk ke sini. Ini ada banyak kata kerja dalam bahasa Jerman yang membutuhkan 2 objek sekaligus, yaitu satunya objek datif si penerima dan satunya objek akusatif benda yang diberikan. Contohnya kayak geben. Geben itu memberi ya. Terus schenken, menghadiahi. Terus ada juga kata zeigen, menunjukkan. Erklären itu artinya menjelaskan. Nah, pertanyaannya mana yang harus ditaruh lebih dulu, datif dulu atau akusatif gitu kan sepertinya. Nah, aturan 1 itu aturan normal, biasanya itu orang dulu baru benda. Jika kedua objeknya adalah kata benda nomen gitu, maka aturan normalnya adalah objek datif biasanya orang diletakkan sebelum objek akusatif, biasanya benda gitu ya. Kalau objek akusatif, aturan 1 normal yaitu orang dulu baru benda. Nah, biasanya orang dulu tuh maksudnya datif dulu baru akusatif. Nah, contohnya di sini di situ ya.
Wir erklären den Gästen, si ininya kan datif ya atau orang, di Regeln. Kami menjelaskan aturan-aturan kepada para tamu, jadi datifnya dulu, den Gäste di Regel. Ini juga ya contohnya, wir leihen euch Helme gitu kan. Lalu contoh lainnya, ich gebe meinem Bruder ein Buch. Nah, di sini meinem Bruder dulu, yaitu datif atau orangnya, ein Buchnya akusatif atau bendanya. Gitu. Saya memberi sebuah buku kepada saudara saya, saudara laki-laki. Nah, aturan 2 itu pengecualian, yaitu pronomennya menang. Nah, aturan ini bisa berubah jika salah satu atau kedua objeknya adalah kata ganti atau pronomen, yaitu seperti es, si, in, terus mir, dir, gitu. Nah, ini aturannya itu berarti objek akusatif dulu jika objek akusatifnya itu sebuah pronomen. Jadi dia mantranya pronomennya selalu di depan atau menang gitu. Contoh di buku di situ ya. Wir erklären sie den Gästen. Kami menjelaskan aturan-aturan itu mengacu pada di Regeln ya. Aturan-aturan itu kepada tamu. Jadi akusatif duluan dibanding datif. Die Helme wir leihen sie euch gitu. Jadi akusatifnya menjelaskan sini ya. Dia pakainya pronomen, jadi dia lebih menang di depan dibanding si datifnya itu. Contoh lainnya, ich gebe es meinem Bruder, dari yang tadi contoh yang di atas ini. Saya memberikannya gitu ya. Memberikan apa? Yaitu buku gitu maksudnya. Tapi ini si buhnya berubah jadi es kepada saudara laki-laki saya gitu. Nah, bagaimana sih jika keduanya itu pronomen semua? Aturannya tetap sama, yaitu akusatif dulu baru datif. Kalau dua-duanya pronomen, dua-dua pronomen tetap akusatif dulu di bagian aturan 2, yaitu contohnya seperti ini. Ich gebe es ihm. Ini dari kata yang ini juga sih, dari kalimat yang ini. Ich gebe es meinem Bruder. Kalau misalkan dia seperti ini, polanya tetap akusatifnya dulu. Nah, di sini juga sama, ich gebe es, akusatifnya dulu baru datif. Saya memberikannya kepadanya. Jadi seperti itu. Sekarang masuk ke bagian 3. Bagian terakhir adalah pengingat kita tentang kata kerja, terutama kata kerja refleksif gitu ya. Jadi memiliki pasangan yang serasi atau pasangan abadi berupa preposisi. Nah, kita tidak bisa menebak preposisi apa yang dipakai. Ini harus dihafal dengan satu kesatuan. Contohnya di situ ada sich freuen auf plus akusatif, menantikan sesuatu yang akan datang. Di sini contohnya, wir freuen uns auf dich, kami menantikanmu gitu. Sie erinnern an akusatif, mengingat sesuatu. Er erinnert sich an den Ausflug, dia mengingat tamasyanya itu, perjalanannya itu, tamasyanya itu. Seperti itu. Sprechen mit datif, yaitu
Si sprechen mit dativ itu artinya berbicara dengan. Si spricht mit mir. Dia berbicara denganku. Nah, daftar di bawahnya itu ada weitere Verben mit Preposition. Itu contoh lain yang harus dihafal, itu satu paket seperti biasa, yaitu si ergen über plus akusatif, berichten über plus akusatif. Terus yang ini nih, Traumen von plus datif, dan lain-lain. Pokoknya ini biasanya tuh satu kesatuan atau satu paket gitu ya. Oke, segitu aja materi hari ini. Jadi kita udah belajar tentang konjungtif 2 gini. Gunakan untuk permintaan, untuk permintaan lebih sopan gitu ya. Terus untuk keinginan, untuk saran gitu ya. Lalu untuk ini verben mit datif und akusatif, kita udah belajar tentang urutannya itu biasanya apa dulu. Untuk normal itu biasanya orang dulu baru benda, yaitu datif dulu baru akusatif gitu. Pengecualian urutan yaitu jika objek akusatifnya adalah pronomen gitu ya, akusatif dulu baru datif gitu. Lalu di sini ada yang nomor 4, kita belajar verben mit preposition, yaitu hafalkan mereka sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Oke, seperti itu aja materi hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha di hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga. Vielen Dank für Zuhören. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tschüss.